Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membantah telah melakukan pelanggaran karena mengubah KUU PAS yang sebelumnya telah dibahas antara SKPD dengan Banggar DPRD DKI Jakarta. Namun DPRD DKI Jakarta meminta jika ada perubahan KUU PPAS harus sesuai yang dibahas antara SKPD dengan DPRD DKI Jakarta. Jelang pengesahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUU PPAS DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terus melakukan koreksi dan pembahasan. Koreksi dan pembahasan tersebut dilakukan untuk mencegah adanya pemborosan anggaran yang tidak perlu dikeluarkan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pun menduga ada dinas-dinas yang bermain karena mengisi KUU PPAS tanpa menggunakan e-planning. Selain itu, Ahok pun juga membantah telah melakukan pelanggaran karena merubah KUU PPAS tanpa berkonsultasi dulu dengan Banggar DPRD DKI Jakarta. Kalau bilang salah, nggak ada yang salah kok. Kita cuma pengen eksekutif ini. Tadi kan saya berpikir, saya nggak perlu urus lagi lah. Kalau mereka udah tahu ada e-budgeting, bisa saya monitor siapa yang main. Terakhir begitu sodorin KUU PPAS ke belakang, draftnya itu tanpa melalui proses e-budgeting, e-planning. Padahal kita ada e-musrenbang, ada dapat musrenbang kan dengerin semua. Ini kan udah elektronik, ketahuan siapa yang ngetik. Masa nyodorin ke DPRD belakang tanpa melalui proses e-planning? Berarti ketik pakai Excel dong. Saya langsung curiga ini pasti ada yang nggak beres nih. Begitu dia loncatin e-planning, saya udah tahu ada yang nggak beres. Begitu saya periksa bener, nggak ada pelanggaran kok. Oh enggak dong, kan saya bilang begini, itu udah dimasukin, sesuai dengan dimasukin, tapi kan terjadi pembahasan. Kalau terjadi pembahasan, boleh tambah, boleh kurang kan? Nah, saya mesti panggil orang saya dulu dong. Kan ini udah kirim nih. Anda belum mau pembahasan, kan belum tanda tangan KUU PPAS. Boleh nggak saya bilang sama kamu, hey kalau dalam pembahasan, standarnya ini ya, kamu harus perjuangkan ini ya. Boleh kan? Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga Ketua Banggar DPRD Jakarta, Muhammad Taufik meminta jika ada perubahan dalam KUU PPAS harus sesuai dengan yang dibahas antara SKPD dengan Banggar DPRD Jakarta. Ternyata yang operator online itu yang bisa input itu kan dari SKPD. Ternyata ada beberapa SKPD kan yang nggak bawa operatornya. Ini yang saya kira besok kita wajibkan bawa hukumnya. Kalau dia nggak bawa, maka nggak akan ada perubahan. Apa yang dia usulkan itu yang gitu. Setelah ada rapat, kemudian dirilisnya data-data secara online itu harus hari itu juga, Bang. Iya. Paling lambat besok. Jadi perubahan itu kan harus terlihat di online itu. Jadi diskusi, oke, ini kita sepakati ada pengurangan, di sini ada penambahan gitu ya, udah masukin dong di online itu. Iya nggak boleh nanti, jangan-jangan kalau orang lain yang input bisa dirubah itu, apa yang didiskusikan nggak dimasukkan, yang lain yang dimasukkan, itu yang nggak boleh terjadi kan. Kisru pengesahan KUU PPAS ini merebak setelah sejumlah dinas-dinas di DKI Jakarta membuat anggaran sementara yang nilainya cukup fantastis. Dari Jakarta, Randy Wicaksana, Septian Dwi, TV One mengabarkan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama merencanakan pembangunan jalur penyeberangan orang atau JPO di sepanjang Jalan Sudirman hingga Jalan MH Tamrin. Nantinya bagi warga yang ingin menyeberang jalan akan melalui ruang bawah tanah yang akan segera dibangun. Direncanakan proyek ini akan rampung pada 2018 mendatang. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa perkembangan pelaksanaan proyek ini, kita segera bergabung bersama reporter Andika Pradana dan juru kamera Satria Eko Atmojo. Ya Andika, seperti apa rencana pembangunan jalur penyeberangan di kawasan Tamrin Sudirman ini? Jakarta terus berbenah, di mana pelayanan publik terus ditingkatkan, dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan membongkar jembatan penyeberangan orang ataupun JPO yang ada di sepanjang Sudirman Tamrin, diganti dengan jembatan yang nanti akan dibongkar lalu diganti dengan
jalur bawah tanah yang diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki di Jakarta, di mana proses pekerjaan belum terlihat secara fisik pada saat ini, namun rencana pengerjaan ini sudah diutarakan oleh Ahok pada kesempatan di beberapa minggu lalu, yang ini tujuannya untuk memberikan kenyamanan yang lebih dan termasuk keamanan bagi warga Jakarta. Ahok menyampaikan pada masa itu bahwa jalur di bawah tanah ataupun pemanfaatan bawah tanah ini dengan menggunakan Pergub Gubernur DKI Jakarta akan dilakukan terutama di sepanjang Jalan Tamrin ini, selain hanya memberikan pelayanan dan ada pemanfaatan ruang bawah tanah, nanti juga rencananya akan dilakukan pelebaran trotoar untuk memberikan khusus ruang lebih banyak bagi pejalan kaki, termasuk ia meminta bahwa nanti bagi gedung-gedung yang ada di sekitar kawasan Sudirman Tamrin untuk melepas pagar yang ada di depan gedung mereka, dengan nanti akan digunakan ataupun dimanfaatkan untuk seperti ada penggunaan fasilitas seperti kantin ataupun ruang publik yang ini ditujukan bagi warga Jakarta, terutama bagi pengguna pejalan kaki di sini, pengguna trotoar di Jakarta ini. Untuk nanti pemanfaatan ruang bawah tanah ini sebenarnya bukan ide baru, karena pada masa Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Presiden Jokowi sempat menyampaikan bahwa umumnya warga Jakarta malas untuk menggunakan jembatan penyeberangan orang yang ada di atas, harus naik ke atas jembatan ini. Maka ide ini diteruskan oleh Basuki Cahayapurnama dengan membangun ruang bawah tanah untuk penyeberang yang seperti kita pernah lihat juga ada dan sudah dibangun di kawasan Senen, Jakarta. Andra? Ya, Andika, lalu rencananya kapan pembangunan terowongan bawah tanah ini akan dimulai? Basuki Cahayapurnama menyampaikan bisa dibangun JPO dan dibongkar lalu dibangun manfaatan ruang bawah tanah mulai pada pertengahan tahun 2016 dengan ditargetkan selesai pada 2018 dengan mengacu pada proyek MRT yang ditargetkan selesai pada 2018 ini. Ini nanti diharapkan tidak mengganggu pembangunan MRT karena nanti jalur bawah tanah ini akan digunakan untuk warga Jakarta. Mereka beraktivitas pagi ataupun malam hari, dan kami tadi sempat menanyakan kepada warga Jakarta yang melakukan aktivitas pagi di kawasan Sudirman Tamrin. Mereka umumnya menyambut baik dan positif rencana untuk pembangunan jalur bawah tanah untuk penyeberang ini, karena bagi mereka yang penting bagi warga Jakarta adalah keamanan dan kenyamanan, dan mereka meminta ada sarana prasarana dan seperti adanya CCTV, kamera pengawas ataupun AC ruang pendingin yang ada di ruang bawah tanah ini, yang mereka harapkan di jam-jam tertentu seperti di malam hari agar keamanan di bawah tanah penyeberangan ini dapat berjalan dengan baik dan berikan keamanan bagi warga Jakarta. Dan untuk warga Jakarta, mereka menyampaikan juga harus ada kesadaran individu bagi warga Jakarta untuk terus menjaga sarana prasarana yang ada di Jakarta. Selain juga ada memang niat baik dari pemerintah Provinsi Jakarta untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik hingga saat ini. Dari kawasan Bundaran HI kami kembali ke studio, Andra. Baik, terima kasih laporan Anda. Demikian Andika Perdana dan juru kamera Satria Eko Atmojo melaporkan langsung dari kawasan Tamrin, Sudirman, Jakarta. Saya tidak pernah terlibat di dalam urusan-urusan semacam itu. Pemirsa, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Luhut Binsar Panjaitan disebut-sebut sebanyak 16 kali dalam transkrip percakapan Setia Novanto dan Dirut Freeport terkait permintaan saham Freeport. Dalam pernyataannya hari ini, Luhut membantah tidak pernah terlibat. Luhut juga mengaku kasus pencatutan namanya tidak akan dibawa ke ranah hukum. Lantas benarkah Luhut hanya sebagai korban yang namanya kebetulan dicatut? Akan seperti apa hubungan Jokowi dan Luhut pasca gonjang-ganjing Papa minta saham? Mungkinkah Luhut tetap bertahan di dalam kabinet atau akhirnya terdepak di reshuffle jilid 2. Kita akan mendiskusikannya bersama narasumber pengamat politik Profesor Ikrar Nusa Bakti dan juga staf khusus Menko Polhukam Atmaji Sumarkijo. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Ya, sebelum kita mulai perbincangan pada malam hari ini, saya akan menyampaikan informasi mengenai Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang hari ini membantah tidak terlibat dalam permintaan saham Freeport terkait transkrip percakapan Ketua DPR Setia Novanto dengan Dirut PT Freeport. Luhut mengaku tidak punya kepentingan dan tidak setuju jika ada permintaan saham. Berikut kita akan simak pernyataan Luhut.
Jadi memang banyak upaya-upaya untuk meminta supaya Presiden mau melakukan negosiasi sebelum 2019. Tapi Presiden tadi kemarin mengatakan saya tidak pernah berubah dalam sikap itu dan saya tidak pernah mencampuri lebih dari itu. Itu yang saya ingin sampaikan pada itu sikapnya. Mengenai saya sendiri, saya disebut-sebut di dalam tape itu saya tidak pernah terlibat di dalam urusan-urusan semacam itu. Saya sudah selesai dengan diri saya hanya melakukan tugas saya sebagai Menko Polhukam untuk memberikan yang terbaik buat negeri ini. Jadi saya sama sekali tidak punya kepentingan karena saya punya sangat rasional juga melihat itu tidak mungkin dilakukan dan saya ulangi, saya tidak setuju itu dilakukan negosiasi atau memberikan saham pada siapapun sebelum kontrak itu expire 2 tahun. Ya, pemirsa, saya akan langsung bertanya ke staf khusus Menko Polhukam Pak Atmaji. Pak Atmaji, hari ini akhirnya Luhut memberikan pernyataan, tetapi sebenarnya kan jadwalnya kemarin. Apa penyebab pembatalan itu? Nggak ada penyebab yang serius. Pak Menko baru mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Sydney itu pukul 3 sebelumnya. Pukul 3, begitu mendarat, baru keluar dari pesawat ada telepon dari ajudan Presiden. Meminta untuk bertemu dengan Presiden yang waktu itu sudah siap-siap pergi hendak ke Kalimantan Timur. Jadi dari Bandara Soekarno-Hatta beliau lari ke Halim untuk bertemu dengan Presiden. Apa yang dibicarakan pada saat itu, Pak? Ya, pokoknya yang pertama beliau tentu melaporkan hasil kunjungannya di Sydney. Yang kedua beliau juga menanyakan mengenai rumor yang beredar karena itu. Dan di situ memang Presiden menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan itu dan atas bekal atau informasi dari Presiden itulah yang dibawa pada keterangan pers tadi pagi. Oke, apa spesifiknya perintah Presiden kepada Luhut dalam menghadapi atau dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling inti adalah Presiden masih berpegang pada namanya rekomendasi yang diberikan oleh Pak Luhut ketika masih menjadi kepala staf kepresidenan, bahwa sebaiknya pembicaraan mengenai Freeport, mengenai perpanjangan atau tidak perpanjangan itu harus dilakukan sesuai ketentuan. Itu 2 tahun sebelum kontraknya expired atau berakhir. Kontraknya berakhir 2021, berarti baru tahun 2019 hal itu bisa dibicarakan. Gitu. Yang itu lainnya? Cuma itu aja yang penting. Sudah. Hanya itu aja. Dengan demikian otomatis kan hal-hal yang menyangkut sekian persen dan sekian persen menjadi tidak absah lagi. Oke, jadi intinya pada pertemuan itu Presiden tidak lagi mempertanyakan apakah Anda ikut bermain atau tidak mempertanyakan posisi Luhut di mana. Enggak, Presiden orangnya orang yang sangat tegas dan jelas. Jadi kalau beliau tidak mengatakan atau menyebut apa, berarti beliau percaya pada Luhut. Oke, baik, saya pindah ke Pak Ikrar. Pak Ikrar, apa catatan Anda setelah mendengarkan pernyataan dari Luhut hari ini? Ya, terus terang aja, saya tidak mendapatkan satu sequence keseluruhan dari press conference tadi ya. Kenapa saya harus menyatakan demikian? Karena itu kan kita lihat ya, banyak juga potongan-potongan beritanya yang juga isinya macam-macam ya. Yang seakan-akan juga ada yang menyudutkan Menteri SDM dan sebagainya. Tapi kalau Anda tanyakan soal ini ya, kebetulan saya kenal pribadi dengan beliau ya. Pernah saya diajak ke Papua dalam kasus Tolikara itu ya. Dan dia juga banyak bicara mengenai hal itu ya. Bahkan sebelumnya menjelang pemilu 2014 ya, Pilpres 2014 juga beliau juga pernah mengundang saya ke kantornya untuk menjelaskan posisi dia dalam kaitannya Pilpres pada saat itu ya. Dan di sana dia menjelaskan misalnya ya bahwa perusahaan dia bayar pajak pada saat itu ya sekitar kalau nggak salah sekitar 3 triliun rupiah ya pada 2013 kalau nggak salah ya. Jadi dan kemudian saya bilang pajak Anda itu sama dengan pajak perusahaannya ARB yang belum dibayar-bayar itu sebenarnya. Dia ketawa aja. Terus saya bilang, Anda kaya sekali. Terus ya dia menjelaskan bahwa saya
udah cukup bilang sebagai seorang mantan militer dan kemudian pengusaha dan sebagainya. Jadi dia bilang saya nggak mau main-main kalau misalnya suatu saat menjadi pejabat dan sebagainya. Dan ketika dia menjadi kepala staf kepresidenan, dia juga menjelaskan kembali apa sih yang ingin saya lakukan lagi. Bilang umur saya udah 67, anak-anak juga semuanya udah sukses dan kemudian